Pemirsa, polisi melepas tembakan membubarkan tawuran dua kelompok pemuda di Wajo, Sulawesi Selatan. Tawuran dipicu rebutan seorang wanita. Polisi membubarkan tawuran yang berlangsung di Jalan Sawer Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo. Tawuran dua kelompok pemuda ini dipicu salah paham terkait perempuan yang diperebutkan. 3 pelaku dari dua kelompok yang terlibat tawuran diamankan polisi. Polisi masih mendalami penyebab tawuran ini. Di mana kelompok dari yang mengaku warga dari salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo ini jalan bersama dengan seorang teman perempuannya, sehingga itu yang menimbulkan kecemburuan oleh anak muda di Jalan Sawer Gading atau di TKP. Antisipasi bentrok susulan, polisi bersiaga di lokasi. Sementara 3 pelaku hingga dini hari tadi masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tempe. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menghebohkan warga lantaran menikahi 2 gadis sekaligus secara bersamaan. Kedua gadis yang dinikahi ini merupakan saudara sepupu. Beginilah video kehebohan proses akad nikah seorang pemuda dengan 2 orang istrinya yang direkam oleh warga setempat akhir pekan lalu. Video ini menjadi viral dan menghebohkan warga Lombok lantaran mempelai laki-laki yang merangkul kedua calon istrinya ke lokasi ijab kabul. Belakangan diketahui laki-laki yang mempersunting 2 gadis sekaligus ini merupakan seorang pemuda bernama Saiful Bahri berusia 28 tahun, warga Dusun Bakong Dasan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan 2 wanita yang dipersuntingnya adalah Haryani berusia 23 tahun dan Mistiawati yang juga berusia 23 tahun. Keduanya merupakan saudara sepupu. Nah, kalau itu kurang tahu, tanya sama perempuannya sendiri. Tapi memang betul pacaran sama dua-duanya? Jelas, kalau nggak pacaran nggak mungkin nikah. Enggak ada rencana untuk nikah dua-duanya, tapi emang terjadi begitu aja kan. Tak hanya viral di media sosial, perkawinan unik ini pun sempat menuai polemik karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jelas tercantum larangan melakukan perkawinan secara bersamaan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, pada masa pandemi COVID-19, angka perceraian di Kota Semarang mengalami kenaikan. Pada fase Maret hingga Mei tercatat 533 kasus perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Kota Semarang. Kesulitan ekonomi di masa pandemi corona membuat sejumlah orang memilih untuk berpisah atau bercerai dengan pasangannya, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2020 ini, jumlah pemohon cerai mencapai 1.586 pemohon. Bahkan pada periode Maret hingga Mei, jumlah perceraian yang tercatat sebanyak 533 kasus. Setiap hari Pengadilan Agama Semarang sedikitnya mensidangkan lebih dari 100 kasus. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Semarang, angka perceraian di Semarang pada bulan Maret terdapat 210 kasus, bulan April 226 kasus, dan sempat menurun pada bulan Mei di angka 98 kasus. Kemudian kembali naik pada bulan Juni menjadi 291 kasus. Kasus pemohon cerai yang didominasi oleh wanita ini mayoritas karena alasan ekonomi. Tidak pernah dikasih nafkah, dia punya utang di bank, terus dia nggak mau bayar. Kendaraan ada 1 di rumah saya, tapi atas nama saya. Kami jual untuk bayar utang bank BRI. Dia sudah tidak ngakui anak juga, padahal dia punya anak. Meski angka perceraian tergolong tinggi, pihak Pengadilan Agama telah memberikan jalan mediasi. Namun hal tersebut tidak banyak membuahkan hasil. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.
Ya, lalu mengapa jalan mediasi pasangan suami istri kandas hingga berujung perceraian? Kami akan kupas bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang, Jawa Tengah, Muhammad Camuda, dan juga ada psikolog keluarga dari Universitas Indonesia, ada Mbak Rati Ibrahim. Saya ke Pak Camuda dulu. Pak Camuda, selamat sore. Benar mayoritas gugatan cerai ini karena masalah ekonomi di sana, Pak Camuda? Selamat sore Mas Wandi, memang benar sekali. Jadi memang perceraian di Pengadilan Agama Semarang ini didominasi oleh pihak istri sebenarnya. Baik, apa alasannya Pak dari para istri tersebut? Alasan berpelatih Mbak April ya. Yang lebih dominan alasan itu karena faktor ekonomi sebenarnya. Jadi suami tidak memberikan nafkah sehingga istrinya itu mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Baik, Pak Camadi, kalau misalnya kita melihat datanya begitu dari bulan Maret sampai Mei ini sebenarnya berapa Pak? Apakah betul memang mengalami peningkatan? Kalau secara keseluruhan dari Januari, Mbak April ya, itu sebenarnya itu stagnan ya. Rata-rata kita terima itu dari 300 sampai dengan 400 setiap bulannya. Namun ketika masuk di bulan Mei, memang itu sangat turun drastis. Karena pertama kan di bulan puasa itu, di bulan Ramadan. Ditambah lagi dengan kasus COVID-19 ini, nah sehingga kita juga terapkan social distancing maupun physical distancing semuanya itu. Sehingga kami membuat satu inovasi dengan pendaftaran secara online untuk menjaga tidak terjadi pertemuan langsung antara pihak dengan petugas di pengadilan. Nah itu mungkin salah satu faktor yang membuat di bulan Mei itu banyak yang tidak mendaftarkan. Nah, ini terbukti ketika masyarakat mendengar namanya new normal itu, maka di bulan Juni itu dari bulan Mei naik 3 kali lipat. Mei-nya itu 98 perkara yang kami terima, justru di bulan Juni ini ada 291 perkara yang daftar. Berarti ini karena memang ada pelonggaran begitu ya Pak ya, jadi bisa mengurus proses perceraian yang tertunda di bulan Maret, Akumulasi. April begitu? Iya, karena kami menggunakan inovasi dengan pendaftaran secara online. Nah, masyarakat semuanya kan tidak mengerti menggunakan IT, sehingga banyak yang menunda tunggu kapan setelah normal baru kita daftar saja gitu. Tapi kalau di rata-rata ada peningkatan tidak sih Pak? Kalau di rata-rata kan memang peningkatan dari bulan Mei ke Juni memang sangat drastis sekali peningkatannya. Oke, Baik, kalau tadi Pak Camuda bilang bahwa mayoritas penggugatnya ini dari pihak istri. Rata-rata usianya rentang berapa Pak Camuda? Kalau di rata-rata kan di antara 20 sampai dengan 40. Baik, Ya. saya ke Ibu Rati Ibrahim. Bu Rati, selamat sore. Ini ada peningkatan jumlah perceraian di Semarang antara Mei dan Juni. Apakah memang faktor pandemi COVID-19 ini berpengaruh? Menurut saya sih bisa ya. Pertanyaannya adalah apakah gara-gara COVID atau impact yang menjadi impact ikutan komorbid dari COVID-nya. Karena kan sekarang banyak orang bekerja di rumah, social distancing, kemudian himbauan pemerintah untuk di rumah aja, itu membuat intensitas untuk bertemu bertatap muka langsung kan menjadi intensif. Nah, belum lagi yang bekerja di rumah, kemudian sekolah dari rumah, ini kan juga membuat halo? Ya, silakan. Ini kan juga membuat ini nih, relasi suami istri bisa berujung dengan konflik lantaran begini, sama-sama bekerja di rumah, tapi nanti waktu urusan yang terkait dengan pendidikan anak dan mengurus anak mungkin menjadi tidak seimbang. Lalu kalau yang sebelumnya ada potensi konflik, tapi karena tidak bertatap muka langsung, jadi ada jeda, ketemunya waktunya lebih sedikit, sekarang bertemunya lebih intens. Belum lagi faktor-faktor yang terkait dengan masalah kesehatan psikologis, lantaran nggak bisa kemana-mana. Nah,
Model interaksi yang menjadi sangat intens tersebut juga berpotensi juga memicu konflik yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para istri zaman sekarang ini kan sangat tahu juga ya akan hak dan kewajibannya. Ya. Sehingga mereka menjadi lebih punya bargaining power di dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Sehingga kalau kemudian konflik ini tidak ditangani secara baik, banyak istri yang kemudian lebih berani untuk menggugat suaminya. Selain sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak dari Semarang tadi tentang ini kasus yang numpuk nih. Jadi karena numpuk seolah-olah secara serempak mengajukan cerai. Padahal ini sebetulnya adalah lantaran akumulasi kasus. Jadi ini yang bisa saya jelaskan, Mbak. Baik. Akumulasi kasus iya, tapi kemudian juga paparan dari COVID tadi punya impact terhadap kesejahteraan relasi dan keharmonisan relasi di rumah tangga. Baik, Bu Rati, karena selain faktor seringnya bertemu, intensitas bertemu, faktor ekonomi juga menjadi alasan utama tadi yang disampaikan oleh Pak Camuda, alasan untuk perceraian di Semarang. Apakah ini juga equal begitu, Bu Rati? Kalau faktor ekonomi ini menjadi pertanyaan besar juga ya. Memang bisa iya gitu. Memang bisa ya, karena menjadi khawatir karena suaminya di PHK misalnya. Atau kemudian karena penghasilannya berkurang, bisa ya. Tapi apa karena faktor ekonomi? Kemungkinan faktor ekonomi tersebut memicu konflik. Karena memicu konflik, konfliknya tidak dijembatani dan tidak dikelola secara baik, menjadi lebih tajam. Karena lebih tajam, ujungnya menjadi gugatan perceraian. Jadi bukan karena suaminya bangkrut atau istrinya bangkrut lalu bercerai, tapi adalah ini lebih dikarenakan ekses akibat faktor ekonomi tadi. Begitu, Mbak. Oke, ini agak-agak complicated ya, Bu Rati. Tapi kalau faktor ekonomi, benar-benar masalah ekonomi ini seberapa besar sebagai impact dari pandemi ini ke perceraian, Bu Rati? Susah ngomong ya, karena kan saya nggak punya data langsung bahwa ada survei bahwa karena ekonomi kemudian langsung merujuk kepada perceraian. Karena perceraian kan bukan semata-mata karena ekonomi aja. Ini yang tadi saya telah menganalisis dari kondisinya demikian. Karena begini, kalau tidak ada faktor lain, ya, tidak ada faktor lain, hanya semata-mata faktor ekonomi, tapi ternyata sebetulnya pasangan itu adalah pasangan yang memang berkomitmen sungguh terhadap harmonis perkawinan. begitu ya, Bu ya? Iya, persepsinya terhadap perkawinan sebagai sebuah lembaga keluarga yang sangat sakral itu tinggi, justru karena masalah ekonomi mereka justru semakin reket nih. Kenapa? Karena di situ cinta dibuktikan dan kemudian justru saling mendukung supaya bersama-sama nih bisa survive apapun yang terjadi. Berarti tergantung fondasi masing-masing pasangan, Bu Rati ya? Betul. Kalau fondasinya harmonis, meskipun ada faktor ekonomi yang menyerang. Masalah apapun mereka justru akan semakin solid dan semakin kompak. Baik. Saya ke Pak Camuda. Pak Camuda, yang dikatakan Bu Rati tadi, selain faktor ekonomi ada juga faktor karena perubahan pola hidup yang bertemu secara intensif. Apakah ada alasan tersebut di antara kasus di Semarang, Pak Camuda? Jadi begini, Mbak April, sebenarnya alasan perceraian itu adalah di salah satu yang diatur dalam undang-undang itu karena alasan pertengkaran yang terus-menerus. Nah, pertengkaran itu disebabkan karena salah satunya itu adalah karena itu ekonomi tadi. Jadi bukan alasan ekonomi itu yang jadi bercerai, bukan. Pertengkarannya itu. Nah, penyebab pertengkaran itu karena ya tidak memberikan nafkah, apakah itu karena kasus COVID sehingga tidak ada lagi pemasukan, sehingga mereka bertengkar gitu. Jadi yang kita lihat adalah pertengkarannya, bukan karena penyebab pertengkaran itu ternyata karena tidak memberikan nafkah itu. Pak Camuda, dalam proses gugatan ini pengadilan agama ada saran untuk atau upaya untuk rujuk kepada setiap pasangan? Kita sebelum masuk ke tahap litigasi, memang ada tahap pertama itu adalah dengan mediasi dulu, Mas Pandi. Nah, mediasi dulu. Nah, mediasi itu kita ada waktunya sampai dengan 30 hari dan bisa diperpanjang kalau memang mereka menghendaki. Nah, ketika mediasi tidak berhasil, baru kita masuk ke tahap litigasinya, pemeriksaan perkaranya.
Baik, Oke. selama ini mediasi berhasil Pak Camuda? Mediasinya jarang, Mbak, ya. Jarang berhasil itu mungkin karena perempuannya sudah terlalu sakit gitu, sehingga jarang yang mau rujuk kembali, melaju terus untuk bercerai gitu. Ya, dan ini terlihat dari semakin meningkatnya angka perceraian ya. Saya ke Bu Rati. Bu Rati, kalau selalu kita dengar di luar sana bahwa sebenarnya intensitas yang semakin tinggi ketika karantina ini seharusnya menjadi quality time untuk setiap pasangan, untuk setiap keluarga. Apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap pasangan? Karena yang terjadi sebaliknya malah terjadi pertengkaran. Iya. Sebetulnya kalau bicara tentang pertengkaran kan kita ngerti ya, di dalam rumah tangga manapun tuh pastilah ada pertengkaran. Sama seperti kita makan, ada bumbunya, kadang-kadang bumbunya pedes, kadang-kadang ada pahit gitu ya, dan di dalam rumah tangga begitu. Itu yang kita sebut sebagai romantika, hubungan suami istri. Yang tadi pertanyaan, terus mesti bagaimana? Saya percaya bahwa di dalam rumah tangga ada yang namanya kasih sayang, ada yang namanya kepercayaan, kesetiaan masuk di dalam kepercayaan tersebut, ya, trust, ya, kepercayaan, kemudian adanya harapan. 3 fondasi ini yang harus sungguh-sungguh dibangun di dalam rumah tangga, karena komunikasi akan terjalin kalau fondasinya kuat. So, apa sih nomor 1 yang harus punya? Ayo dong kita sama-sama ikhlas ya, karena masalah ini kan bukan cuma masalah kita sendirian. Justru kita ikhlas, pandangan kita terhadap perkawinan harus disucikan kembali, bahwa ini adalah komitmen, bukan hanya komitmen kita sama dia, kita juga berkomitmen kepada Allah loh. Kan dulu waktu menikah juga di depan saksi yang mewakili otoritas dari Allah, kita menikah di depan penghulu agama. Kemudian ikhlas juga bahwa kita punya anak-anak, kita punya keluarga. Ikhlas juga menerima pasangan kita apa adanya. Nah, keikhlasan ini akan membantu kita untuk bisa menegakkan 3 fondasi tadi. Kasih sayang, kepercayaan, dan harapan. Karena dengan adanya 3 fondasi ini, seberat apapun badai yang kita alami pada saat ini, kita akan bisa mengarunginya bersama-sama. Begitu. Kalau dari sisi psikologis, Bu Rati, bisakah ini berubah karena memang kebiasaan yang tiba-tiba berubah dibanding biasa, seperti sebelumnya memiliki aktivitas pekerjaan masing-masing, namun sekarang menjadi sering berinteraksi dan ada saja hal-hal baru yang muncul? Saya tadi siang baru saja menjadi narasumber di sebuah webinar yang diadakan oleh teman-teman tenaga layanan kesehatan dan termasuk teman-teman dari satuan tugas yang menangani COVID. Salah satu sahabat saya, Dr. Fidiansyah, Direktur penyakit tidak menular di Kemenkes, menggarisbawahi tentang pentingnya membangun persepsi terhadap apapun yang ada. Ini melanjutkan kata-kata saya tentang keikhlasan tadi. Nah, manusia adalah makhluk kebiasaan, dan kebiasaan itu akan kita lakukan. Jadi apapun yang terjadi, kita akan menyesuaikan diri. Nah, untuk bisa bertahan dan melakukan kebiasaan yang tadinya susah pada awalnya, nanti akan begitu terbiasa, akan menjadi lebih mudah. Tentu persepsi dan mindset kita terhadap masalah ini juga harus dibikin. Kita perlu mengembangkan positive mindset. Jadi waktu kita melihat pasangan, jangan lihat di jeleknya aja. Pasti kan ada bagusnya. Itu pasti ada hal-hal yang berharga di dia. Kejadian ini pasti juga ada hal-hal yang bisa membuat kita bisa bertumbuh lebih positif. Baik, Bu Rati, apa mungkin ada tips begitu untuk pasangan yang saat ini sedang mengalami masa sulit di tengah pandemi? Perlukah ke psikolog? Sangat baik jika kemudian di tengah konflik yang susah sekali dicari ujungnya, ada orang ketiga, dan orang ketiganya adalah orang ketiga yang profesional. Dan bahwa kemudian ditemukan adanya masalah kesehatan psikologis, silahkan datang. Puskesmas membuka layanan ini dan ada banyak biro-biro konsultasi psikologi yang bisa dikunjungi. Dan banyak psikolog klinis yang juga membuka layanan konseling secara gratis. Dan teman-teman psikolog klinis dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia juga memberikan layanan. Baik, dan tidak perlu takut dan tabu untuk mengungkapkannya ya dengan psikolog yang ahli. Terima kasih Bu Rati dan juga Pak Camuda sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Terima kasih.
Pemirsa, seorang wanita nekat berdiri di pinggir jembatan penyeberangan orang di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Setelah berupaya membujuk, petugas Satpol PP berhasil mengevakuasi wanita 35 tahun tersebut. Diduga stres, SA nekat berdiri di pembatas jembatan penyeberangan orang Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Petugas Satpol PP yang berada di kawasan ini berupaya membujuk wanita 35 tahun untuk turun. Tahu saya, bapaknya udah di atas aja. Akhirnya dia apa? Dibujuk. Hah? Dibujuk sama? Sama ini. Penda ya. Oh. Iya. Akhirnya mau turun. Polisi bawa ke sini dia nangis-nangis. SA kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah Arab Saudi putuskan ibadah haji tahun ini diselenggarakan dengan sangat terbatas. Kami hadirkan informasinya usai jeda.